Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyaksikan video presentasi kelompok kami. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembimbing belajar motorik dan seterusnya kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video kami ini. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan atau presentasi dari kelompok kami. Pembahasannya yaitu mengenai pengertian belajar gerak secara umum. Baiklah, sebelum membahas pembahasan kita, kami dari kelompok akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajri Baihaqi, NIM 20086394. Dan selanjutnya kepada dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tamara Rahmadini Arab, NIM 2086545. Perkenalkan, nama saya Odi Nurhudian. Baiklah, itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang akan dibahas oleh Wandino. Materi mengenai pengertian gerak secara umum. Gerak merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang potensial terhadap situasi tertentu yang diperoleh dari pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan belajar menurut pendapat para ahli merupakan perubahan tingkah laku atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Selanjutnya, menurut Kiram, gerak sebagai peningkatan dalam suatu keahlian keterampilan motorik yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman atau motivasi temporer dan menuntut keterlibatan fisik secara aktif. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan gerak sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan atau pengalaman perubahan tingkah laku. Dan sebagai hasil belajar memiliki pengetahuan yang luas, bisa berupa keterampilan fisik, verbal, intelektual, maupun sikap. Selanjutnya, unsur yang terlibat dalam belajar gerak yaitu yang pertama, kognitif, yang merupakan kemampuan berpikir. Yang kedua, motorik, yaitu kemampuan gerak. Yang ketiga, emosional sebagai pendorong. Yang keempat, afektif atau nilai-nilai sosial. Keempat unsur tersebut sangat menentukan keberhasilan belajar motorik karena mempunyai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, tahap-tahap belajar gerak atau motor learning. Yang pertama, tahap verbal, kognitif. Pada tahapan ini memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerak baru. Selanjutnya, tahapan motorik, membentuk organisasi pola gerak yang lebih efektif dalam menghasilkan gerak. Dan yang terakhir, tahapan otomatisasi, yaitu motor program sudah berkembang dengan baik dan dapat mengontrol gerak dalam waktu singkat. Terima kasih kepada Wandino yang telah menjelaskan tentang materi yang kita bahas. Dan selanjutnya kepada pemateri yang kedua yaitu Tamara. Kepada Tamara kami persilakan. Saya akan menjelaskan pengertian fase belajar. Fase keterampilan motorik tingkat pertama. Fase belajar motorik adalah suatu fase menggambarkan keadaan penguasa keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Kemampuan seseorang untuk dapat menguasai keterampilan-keterampilan motorik olahraga berbeda-beda, yaitu disebabkan oleh antara lain: 1. Perbedaan kemampuan, kondisi, dan koordinasi yang dimiliki.
2. Perbedaan usia. 3. Perbedaan pengalaman gerakan. 4. Perbedaan pengalaman gerakan. 5. Perbedaan jenis kelamin. 6. Perbedaan kognitif. 7. Frekuensi latihan dan sebagainya. Pembagian fase-fase belajar motorik bukan berdasarkan pada tingkat usia, melainkan tingkat kemampuan seseorang dalam penguasaan keterampilan-keterampilan motorik olahraga dalam melaksanakan gerakan-gerakan. Ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik tingkat pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama adalah penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Seseorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Fase belajar keterampilan tingkat kedua. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat kedua ini adalah peningkatan penguasa kemampuan koordinasi secara halus, yaitu kualitas gerakan yang dilakukan sudah meningkat. Perkembangan proses belajar pada fase ini ditandai oleh beberapa kemajuan dan diwarnai oleh beberapa permasalahan. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh antara lain dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas gerakan. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat kedua. Struktur dasar gerakan, irama gerakan, hubungan gerakan, luas gerakan, kelancaran gerakan, kecepatan gerakan, ketepatan dan kekonstanan gerakan, bayangan dan program gerakan. Fase belajar keterampilan tingkat ketiga. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat ketiga. Ciri-ciri umum fase belajar tingkat ketiga dapat digambarkan sebagai berikut. Kemampuan prestasi seseorang yang berada pada fase belajar tingkat ketiga lebih stabil, dan kestabilan prestasi tersebut dapat dilakukan dengan konstan, walaupun di bawah situasi dan kondisi tempat pelaksanaan gerakan yang dipersulit. Peningkatan yang terjadi dalam berbagai aspek antara lain: 1. Perbaikan dalam mengantisipasi suatu situasi dan kondisi. 2. Perbaikan peran analisator kinestetik sehingga dapat mengendalikan dan mengatur impuls tenaga pada otot-otot yang bekerja sesuai dengan kebutuhan. 3. Perbaikan peran dan fungsi indera penerima informasi. 4. Perbaikan dalam mengelola informasi yang diterima. Ciri umum berikutnya pada fase belajar tingkat ketiga: kestabilan prestasi atau unjuk kinerja. Individu yang berada pada fase ini mampu melakukan gerakan-gerakan yang sama secara berulang-ulang, sedangkan kualitas gerakan yang ditampilkan pada setiap informasi. 4. Perbaikan dalam mengelola informasi yang diterima. Ciri umum berikutnya pada fase belajar tingkat ketiga: kestabilan prestasi atau unjuk kinerja. Individu yang berada pada fase ini mampu melakukan gerakan-gerakan yang sama secara berulang-ulang, sedangkan kualitas gerakan yang ditampilkan pada setiap kali pengulangan cukup konstan. Terima kasih kepada Tamara yang telah menjelaskan mengenai materi kita. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Kalau ada salah dan jangkal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.